Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangnina Yuwasari, NIM 2019 Romawi 2 462. Perkenalkan, nama saya Kadeo Winyana Putra, NIM 052. Perkenalkan, nama saya Eda Bertina Atmawati, NIM 2019 Romawi 2 40055. Di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis dari software dan jenis-jenis dari hardware. Di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis dari software dan hardware. Sebelum ke jenis-jenisnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa pengertian dari software. Software atau perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer atau hardware. Jenis-jenis pada software, yang pertama ada operating system atau sistem operasi. Yang kedua ada application software atau program aplikasi. Yang ketiga ada utility software atau program bantu. Dan yang keempat ada malware atau program perusak. Apa saja yang termasuk di operating system atau sistem operasi? Contohnya yaitu Windows. Windows atau biasa disebut Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Bill Gates atau kita tahu CEO Microsoft Corporation yang menggunakan interface berbasis GUI atau Graphical User Interface atau tampilan interface bergrafis. Awalnya Windows bermula dari MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line interpreter. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, merupakan perangkat lunak yang bekerja atas arsitektur 16 bit dan bukan merupakan sistem operasi dan berjalan atas MS-DOS. Sehingga untuk menjalankannya membutuhkan MS-DOS. MS-DOS sendiri sebenarnya dibuat oleh perusahaan pembuat komputer Seattle Computer Product dan barulah kemudian direkrut oleh Microsoft yang selanjutnya dibeli lisensinya. Di bagian kedua ada application software atau program aplikasi yang mana dibagi menjadi dua, yaitu Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Untuk contohnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah bentuk dari program yang dimana merupakan sebuah bentuk dari bagian paket pada instalasi Microsoft Office yang dimana akan memiliki fungsi sebagai sebuah perangkat lunak yang berguna untuk melakukan pengolahan kata yang termasuk pula ke dalam membuat, mengedit, hingga melakukan pembuatan dari format dokumen. Yang kedua, Microsoft Excel. Excel merupakan sebuah aplikasi yang berupa spreadsheet yang dibuat serta didistribusikan oleh Microsoft Corporation agar dapat digunakan untuk sistem operasi Windows dan merupakan salah satu software yang ada di dalam paket Microsoft Office. Microsoft Excel digunakan untuk proses pengolahan angka. Namun tak hanya itu, karena Microsoft Excel juga memiliki banyak fitur dan fungsi lainnya. Yang ketiga, PowerPoint. PowerPoint adalah program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. PowerPoint disertakan dalam rangkaian Microsoft Office standar bersama dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. PowerPoint dibuat oleh Robert Gaskin dan Dennis Austin ketika mereka bekerja untuk perusahaan software bernama Fortran Inc. sebelum akhirnya dibeli oleh Microsoft. Yang keempat adalah Outlook. Microsoft Outlook adalah salah satu aplikasi Microsoft yang paling banyak digunakan saat ini. Selain karena user-friendly setting,
email ke Outlook juga bisa digunakan untuk menyimpan file email atau send and receiver langsung di device yang digunakan, sehingga bisa menjadi solusi alternatif untuk masalah speed email. Yang kelima, Publisher. Microsoft Publisher adalah paket aplikasi perkantoran Microsoft yang sangat berguna untuk desktop publishing, membuat surat kabar, kartu ucapan, dan sebagainya. Microsoft Publisher awalnya dirilis untuk Microsoft Office 2003, lalu selanjutnya untuk Microsoft Office 2007. Yang terbaru, Microsoft Office 2010 untuk edisi profesional. Yang keenam, Access. Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Database atau basis data yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi, perlu adanya data untuk dijadikan sebuah masukan. Pada bagian 3, di sini ada utility software atau program bantu. Di sini juga dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama antivirus, yang kedua archivers dan data compression, yang ketiga software backup, yang keempat software recovery, yang kelima software uninstaller, yang keenam software benchmarking, yang ketujuh disk cleaner, yang kedelapan disk defragmenter, yang kesembilan registry editor, yang ke-10 driver scanner. Pada bagian yang keempat ada malware atau program perusak. Di sini dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama virus, yang kedua worm, yang ketiga trojan horse, yang keempat adware, yang kelima bot, yang keenam spyware, yang ketujuh ransomware, yang kedelapan backdoor. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hardware. Pengertian hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau sering disebut dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Perangkat masuk atau input device. Input device perangkat masuk adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Beberapa contoh input device antara lain keyboard, mouse, mikrofon, webcam. Perangkat pemrosesan. Process device. Process device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengelola atau memproses sebagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Process device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Beberapa contoh process device adalah yang pertama ada CPU, Central Process Unit, VGA, Videographer Adapter, RAM, Random Access Memory, dan Power Supply. Perangkat keluarga atau output device. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya, informasi atau data dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Beberapa hardware untuk output device
tersebut diantara lain yaitu monitor komputer, proyektor, printer. Perangkat penyimpanan atau store unit. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Penyimpanan data tidak hanya dapat dilakukan dalam komputer, namun bisa juga dilakukan di luar komputer dengan hard disk eksternal. Contoh, flash disk, hard disk, optical disk. Perangkat tambahan, peripheral. Peripheral merupakan hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Modem adalah salah satu contoh perangkat tambahan pada komputer yang berfungsi menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internal. Om Santi 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 Om.